intro. Assalamualaikum anak solih dan solihah kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan memasuki tema yang keempat, yaitu tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa anak solih dan solihah berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Amin. Dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang kegunaan listrik, sumber energi listrik, macam-macam pembangkit listrik, cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, dan yang terakhir ada cara menghemat energi listrik. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang kegunaan listrik. Nah, banyak sekali kegunaan atau manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai penerangan. Ketika hari mulai gelap, misalnya memasuki waktu malam, kita pasti membutuhkan listrik sebagai penerangan. Yang kedua adalah untuk menyalakan alat elektronik. Banyak sekali alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Mulai dari lampu, setrika, televisi, komputer, mesin cuci, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai alat informasi dan komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang sangat berpengaruh dan sedang berkembang pesat saat ini adalah adanya internet. Internet tidak mungkin hadir tanpa adanya listrik. Dengan adanya internet, kita sangat dimudahkan dalam mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Dan kegunaan listrik yang keempat adalah untuk menjalankan alat transportasi. Misalnya yaitu untuk menggerakkan kereta listrik dan mobil listrik. Dan materi selanjutnya adalah sumber energi listrik. Nah, di video sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas tentang sumber energi listrik ini. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus atau energi listrik. Ada beberapa sumber energi listrik, yaitu yang pertama adalah baterai. Baterai disebut juga dengan elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub terhubung dengan kabel. Sumber listrik yang kedua adalah akumulator atau aki. Aki termasuk elemen basah karena berisi zat kimia berupa asam sulfat. Aki biasanya digunakan dalam kendaraan bermotor. Sumber energi listrik yang selanjutnya adalah dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Dan sumber energi listrik yang keempat adalah generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik atau gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Nah, itulah sumber-sumber energi listrik yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi selanjutnya adalah macam-macam pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik.
Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Berdasarkan sumber energi penggeraknya, pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan energi gerak air yang berasal dari air terjun atau waduk dengan menggunakan turbin. Yang kedua adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. PLTU memanfaatkan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga adalah PLTG, yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Pada PLTG, udara dengan tekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar, kemudian dibakar sehingga menghasilkan gas panas. Gas panas ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan arus listrik. Pembangkit listrik yang keempat adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Surya merupakan nama lain dari matahari, sehingga PLTS merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. PLTS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu menggunakan fotovoltaik atau panel surya, dan secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada turbin. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakar PLTN berasal dari uranium. Uranium akan menghasilkan panas dan digunakan untuk memanaskan air. Air yang panas nantinya akan menghasilkan uap panas. Uap panas ini nantinya akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, itulah beberapa macam pembangkit listrik yang biasa ada dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang bisa disampaikan untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.